Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel PWM TV, tempatnya berbagi seputar PAUD. Nah, di video kali ini saya akan share buat teman-teman semua tentang konsep bermain belajar versi kurikulum merdeka. Nah, tentang bermain bermakna anak usia dini. Nah, sudahkah Anda para guru menerapkan konsep bermain belajar pada anak usia dini? Nah, tapi sebelum itu jangan lupa untuk like dulu, subscribe, komen, dan share video ini. Sejatinya, melalui bermain, anak-anak itu mengasah seluruh panca indera. Ada beberapa penggunaan material yang kaya akan sensorial yang berguna untuk menstimulasi indera anak, seperti biji-bijian, kayu, plastik, pasir, tanah, batu-batuan, dan lain-lain. Nah, material-material tersebut dikenal dengan nama lost part. Nanti kita akan bahas ya teman-teman di penataan lingkungan. Nah teman-teman, bagaimana caranya untuk mengukur atau menilai apakah kegiatan pembelajaran yang sudah kita siapkan di sekolah apakah sudah menerapkan konsep bermain belajar atau belum? Nah, coba perhatikan teman-teman tabel berikut ini. Berikut adalah poin-poin yang bisa digunakan untuk mengukur diri kita sebagai pendidik PAUD apakah kita sudah menerapkan konsep bermain belajarlah kepada anak-anak, teman-teman. Nah, perlu teman-teman ketahui, biasanya poin-poin tersebut digunakan oleh kepala sekolah atau pengelola kita untuk mensupervisi pendidik-pendidiknya di sekolah. Berikut adalah poin-poin yang saya maksud. Nah, kita langsung aja ke contoh ya teman-teman. Untuk poin yang pertama ada motivasi intrinsik, artinya kegiatan bermain datang dari keinginan anak. Bermain merupakan pilihan bebas dan sukarela. Nah, jika dalam keseharian kita masih memaksa anak untuk memperhatikan guru, memaksa anak untuk membuat sesuatu, memaksa anak untuk melakukan kegiatan sesuatu. Nah, kita di kolom checklist tersebut kita nggak usah checklist, kita kasih tanda silang, berarti kita tidak menerapkan kegiatan bermain yang datang dari keinginan anak. Kemudian untuk poin yang kedua, partisipasi aktif, artinya anak dengan sadar melibatkan dirinya secara fisik dan mental ke dalam kegiatan tersebut. Nah, misalnya pada kenyataannya anak itu pasif. Nah, kita harus cari tahu kenapa anak tersebut tidak berperan aktif di dalam kegiatan kita. Kemudian untuk poin yang ketiga, menyenangkan. Nah, apakah menyenangkan kegiatan yang sudah kita suguhkan kepada anak-anak? Anak-anak bisa berperan aktif, anak-anak bisa antusias dalam kegiatan tersebut. Misalnya pada kenyataannya anak mendengar penjelasan karena takut ditegur. Nah, itu berarti kita belum menjadi pendidik yang bisa menyenangkan untuk anak-anak. Kemudian untuk poin selanjutnya yaitu non-literal atau tersirat, artinya bermain melibatkan imajinasi. Nah, poin ini artinya anak bisa berimajinasi, atau misalnya ketika kita sedang bercerita membacakan buku anak, nah anak itu bisa berimajinasi dengan cerita yang kita suguhkan kepada anak-anak gitu. Kemudian untuk poin selanjutnya adalah kontrol atau peraturan intrinsik, artinya pembuat aturan utama adalah anak. Anak yang menentukan bagaimana jalannya kegiatan dan bagaimana sebuah material digunakan. Nah, perlu teman-teman ketahui, itu sebelum kegiatan kita alangkah baiknya untuk membuat aturan terlebih dahulu dengan anak-anak gitu. Aturan bermain pada hari ini adalah apa, dan yang membuat aturan tersebut adalah anak-anak gitu. Dan kita buat juga untuk memberitahu kepada anak-anak konsekuensi jika ada salah satu anak atau beberapa anak yang melanggar aturan yang telah kita sepakati bersama. Nah, kita juga kesepakati bersama lagi dengan anak-anak apa hukuman atau apa yang pantas didapatkan anak untuk jika ada anak yang melanggar peraturan yang sudah kita
putuskan bersama. Kemudian untuk poin yang terakhir adalah orientasi pada proses, bukan hasil. Seperti yang telah kita ketahui bersama, di kurikulum Merdeka ini kita lebih mengutamakan adalah proses, bukan hasilnya gitu. Jadi jangan sampai misalnya ketika kita melakukan kegiatan melukis yang dinilai adalah hasil lukisannya, antara penilaian bagus dan tidak, antara penilaian rapi dan tidak. Kemudian ketika kita sedang bermain membangun balok gitu, yang kita nilai adalah hasil bangunannya, antara jadi bangunan rumah yang menyerupai dan yang tidak menyerupai. Karena perlu teman-teman ketahui, kegiatan melukis, menggambar itu sebenarnya ada tahapannya gitu. Kemudian untuk membangun balok juga itu sebenarnya ada tahapannya. Yang dinilai itu adalah proses, jadi bukan hasilnya ya. Nah, jika teman-teman pada kenyataannya penerapan pembelajaran kita seperti yang tertera pada layar, nah kita kedepannya masih bisa untuk memperbaiki lebih baik lagi. Nah, untuk contoh yang selanjutnya ini saya akan kasih contoh lagi. Yang kedua, ini sama halnya dengan kenyataan real yang saya alami di lembaga kami. Kami mengadopsi pendekatan Reggio Emilia, teman-teman, di mana kami itu berusaha untuk menata lingkungan main sedemikian rupanya supaya anak-anak itu bisa tertarik dan berinteraksi. Dan kami juga telah menggunakan beberapa media lost part. Nah, kemudian di sini nih masalahnya, kita setelah menata sedemikian menariknya gitu, kami masih menuliskan seperti ini, teman-teman. Seperti apa kalung buatanmu di salah satu ragam main. Kemudian di ragam main yang selanjutnya yaitu bagaimana cara untuk membuat kalung kesukaanmu. Nah, tujuan kami menulis seperti itu agar agar anak-anak itu bisa membuat kalung gitu sesuai ide anak gitu dari media lost part yang sudah kita siapkan. Dan ternyata ketika kami membuat penilaian sendiri dari apa yang sudah kita laksanakan, itu kami menemukan beberapa poin yang sebenarnya tidak sesuai dengan penerapan bermain belajar ini. Di antaranya adalah poin pertama, motivasi intrinsik, yaitu kegiatan bermain datang dari keinginan. Itu enggak ya, anak masih dipaksa untuk membuat kalung, karena di dalam ragam main tersebut tadi yang sudah saya jelaskan tertulis seperti apa kalung buatanmu gitu. Padahal sebenarnya itu kita memang niatnya anak-anak itu pingin membuat kalung gitu, harus membuat kalung, tetapi sebenarnya biarin aja gitu anak membuat kalung, membuat apa, toh kita membuat penilaian itu bisa dari luar tema yang sudah kita sediakan gitu. Kemudian untuk poin yang kedua, partisipasi aktif, ini kami checklist karena anak sangat terlibat di dalam kegiatan tersebut. Kemudian yang menyenangkan, ya anak bisa tetap senang saat bermain membuat kalung. Kemudian non literal, bermain melibatkan imajinasi, anak dapat membayangkan kalung dan ibunya di rumah. Kemudian poin selanjutnya, kontrol atau peraturan intrinsik, itu guru yang menentukan bagaimana material. Ya, ini kami di sini kita kasih bukan checklist ya, karena kami masih memberikan contoh bagaimana cara membuat kalung gitu. Harusnya biarkan saja anak-anak untuk membuat kalung sendiri-sendiri versi dia, biar dia bisa berimajinasi bagaimana cara membuat kalung yang sesuai dengan yang dia inginkan. Kemudian orientasi pada proses atau bukan hasil, guru menentukan hasilnya harus berupa kalung. Ya betul, ini kami tidak menceklis karena kami masih menentukan hasilnya bahwa anak itu harus membuat kalung gitu sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi kesimpulan yang bisa saya tarik, teman-teman, sebagaimana menariknya sebuah permainan itu atau alat main yang kita sediakan di sekolah, jika semuanya masih kita yang mengatur, masih semua sesuai dengan keinginan kita gitu, itu kita belum menerapkan pembelajaran bermain belajar. Karena pembelajaran bermain belajar itu adalah pure hasil dari ide anak, dan kita tidak menilai hasilnya, yaitu prosesnya gitu, dan anak bisa berperan aktif di dalam kegiatan yang sudah kita sediakan.
Nah, sekarang bagaimana sih caranya supaya anak itu antusias untuk mengikuti kegiatan kita di sekolah? Nah, salah satunya adalah dengan penataan lingkungan. Nah, di sini saya akan coba mengilustrasikan buat teman-teman semua. Di sini ada 2 buah gambar, sama-sama di dalamnya adalah gambar pakaian, gambar baju. Coba teman-teman bandingkan antara kedua gambar tersebut bagaimana dengan penataan ruang dan barang yang dijual, karena kedua gambar tersebut sama-sama adalah jualan baju ya. Nah, coba kita lihat gambar yang pertama. Toko yang A tampak tidak merencanakannya secara baik. Keleluasaan gerak, kenyamanan pengunjung, dan penataan barang yang berantakan itu akan menyulitkan pembeli menemukan apa yang diinginkan. Sementara di toko B menggambarkan kesiapan pengelolaan karena sudah memperkirakan keleluasaan dan kenyamanan pembeli untuk bergerak dan menemukan apa yang diinginkan. Bahkan toko tersebut sudah menyiapkan pelayan khusus yang akan membantu pembeli bila usaha pencarian tak berhasil atau ketika ingin mendapatkan informasi yang lebih detail yang diinginkan. Nah, beri contoh ilustrasi penataan lingkungan. Jadi ketika penataan lingkungan kita rapi, tertata, gimana caranya supaya anak itu antusias ketika baru masuk sekolah aja dia sudah sangat ingin langsung bermain gitu. Itu sangat mempengaruhi mereka gitu ketika berangkat sekolah. Lingkungan belajar yang penataannya menarik akan membangkitkan minat anak. Minat tersebut akan menjadi pintu kesempatan untuk belajar. Nah, lingkungan secara tidak langsung adalah guru ketiga bagi anak, teman-teman. Lingkungan juga menjadi guru yang menawarkan banyak kesempatan untuk bereksplorasi, bereksperimen, dan memperluas gagasan main anak. Bahkan pada level tertentu akan menguji pengetahuan baru yang mereka temukan. Pengalaman itu bisa saja terjadi ketika guru yang sesungguhnya tidak ada di dekat anak. Nah, lingkunganlah yang hadir sebagai guru. Nah, coba teman-teman bandingkan dari kedua gambar penataan lingkungan belajar tersebut. Nah, menurut teman-teman, manakah yang mengundang minat anak untuk datang dan bermain? Silahkan kalian komen di kolom komentar ya, teman-teman. Kemudian untuk selanjutnya, apa sih syarat agar penataan lingkungan main dapat bermutu? Yang pertama adalah berpusat kepada anak. Contohnya adalah saat guru menyiapkan aneka material dengan harapan anak akan membuat bangunan rumah beruang misalnya. Tetapi anak memiliki gagasan yang berbeda, yaitu membuat istana, kebun, atau swalayan atau binatang lainnya misalnya. Nah, izinkanlah mereka untuk tetap melakukan aktivitas sesuai yang muncul. Anak-anak adalah pusat dari program yang dikelola. Nah, kemudian apa tugasnya guru? Tugas guru adalah menguatkan kemampuan yang ingin dibangun pada anak atau bisa disebut dengan teacher scaffolding. Berikanlah pertanyaan-pertanyaan yang terbuka yang dapat menghubungkan ide anak dan topik yang sedang dibahas. Misalnya nih, dengan pertanyaan seperti ini, apa yang kamu lakukan sehingga bangunan itu menjadi kokoh? Nah, kemudian apa saja yang bisa kamu tambahkan untuk mempercantik istana yang kamu buat? Kemudian, apa yang terjadi bila rumah atau istana yang kamu bangun menjadi tempat tinggal beruang? Nah, jadi berilah pertanyaan-pertanyaan terbuka itu adalah pertanyaan yang jawabannya tidak jawaban antara iya dan tidak. Jadi tidak mengandung hanya satu jawaban loh. Jadi anak bisa mengembangkan jawabannya sendiri sesuai dengan yang mereka pikirkan gitu. Dengan begitu anak akan merasa didengar dan dihargai oleh kita sebagai pendidiknya. Nah, disinilah peran guru sebagai fasilitator yang akan memberi dukungan untuk menguatkan kemampuan anak. Untuk yang kedua yaitu inklusif. Artinya di sini merangkum ragam latar belakang kondisi kebutuhan anak, sosial, budaya, ekonomi, dan agama yang berbeda, serta kebutuhan khusus, baik disabilitas maupun cerdas istimewa dan berbakat istimewa. Contoh penataan ruang yang inklusif misalnya adalah dengan menyediakan aneka permainan boneka,
gambar atau buku yang menunjukkan anak dari berbagai latar belakang budaya yang berbeda. Penataan lingkungan belajar yang inklusif ini bertujuan untuk mendukung pembelajaran yang berdiferensiasi. Kemudian untuk yang ketiga adalah aman dan nyaman. Nah, ini semuanya pasti juga sudah tahu ya. Dengan lingkungan yang aman dan nyaman untuk semua anak akan mendukung terjadinya proses pembelajaran yang berpihak pada anak dengan segala keunikan dan kekhasannya. Penataan ruang, material atau alat dan bahan untuk bermain, kecukupan cahaya dan udara yang bersih harus menjadi perhatian utama saat menata lingkungan bermain agar anak merasa nyaman dan leluasa bergerak secara aktif. Misalnya nih, guru harus memperhatikan apakah di ruang bermain anak itu terbebas dari terdapat lemari kaca, benda-benda runcing yang dapat membahayakan anak ketika bermain di kelas tersebut misalnya. Kemudian yang keempat adalah kaya material terbuka atau disebut dengan lost part. Nah, kelas-kelas yang kaya dengan material terbuka atau sering disebut dengan lepasan lost part ibarat sebuah dapur yang memiliki banyak bahan baku untuk memasak. Nah, mengapa demikian? Karena bila dalam sebuah kesempatan disediakan kain, ranting, dan papan misalnya, maka bisa jadi anak akan menggunakan ketiga benda tersebut untuk membangun sebuah jembatan. Pada kesempatan lain, dapat saja anak menggunakan papan tanpa kain dan kerikil untuk membuat sesuatu kapal misalnya. Kemudian di hari lain nih, papan dapat saja menjadi seekor ikan dengan menambahkan daun-daun kering sebagai sisiknya misalnya. Benda-benda yang dapat diberlakukan anak sesuai ide dan gagasannya tentu akan meningkatkan kreativitas anak. Nah, apa yang terjadi bila anak hanya mendapat selembar kertas dengan sebuah gambar yang telah dibuat oleh guru? Nah, pekerjaan apa lagi yang dapat dilakukan anak selain mengambil krayon untuk mewarnai, atau ide apa yang dapat anak tuangkan nih ketika guru sudah meminta anak menirukan huruf atau kata tertentu pada selembar kertas? Bandingkan yuk, ketika di sekitar kita disediakan lost part, 5 anak akan memiliki karya yang berbeda untuk sebuah mobil. 5 anak akan menciptakan berbagai angka menggunakan berbagai material. Nah, dari manakah kita bisa mendapatkan material-material tersebut? Nah, carilah material-material lost part tersebut di sekitaran PAUD gitu, karena sebenarnya banyak itu dari bahan-bahan atau kayu yang ada di sekitar sekolah, ya, daun-daun kering seperti itu. Nah, karena hal itu bisa terbebas dari ketergantungan pada alat permainan edukatif. Nah, hal ini juga untuk mewujudkan kegiatan bermain yang berkualitas dengan dukungan lingkungan sekitar yang dapat menjadi sumber-sumber belajar yang berkualitas. Poin selanjutnya yaitu melibatkan keluarga dan masyarakat. Nah, kita kan lagi membahas penataan lingkungan ya teman-teman. Nah, kita bisa melibatkan orang tua nih, dalam arti memanfaatkan orang tua gitu. Memanfaatnya kan itu dengan memberikan informasi kepada orang tua tentang misalnya benda-benda, bahwa anak dibawain benda-benda yang tidak terpakai di rumah gitu. Jadi anak-anak bisa mengumpulkan benda-benda yang tidak terpakai di rumah, dan itu bisa dimanfaatkan di sekolah untuk bermain gitu. Dijadikan lost part dan digunakan, dimanfaatkan lagi di sekolah untuk sarana mereka bermain. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang peran guru sebagai fasilitator. Nah, fasilitator di sini maksudnya apa sih? Nah, sebagai fasilitator di sini guru dapat memberikan dukungan-dukungan pada proses belajar anak dengan menciptakan pengalaman belajar yang berangkatnya dari minat dan kebutuhan mereka gitu. Jadi bukan paksaan dari guru sendiri gitu ya, yang disebut dengan scaffolding tadi gitu. Nah, meskipun di sini guru sudah menata lingkungan belajar dengan menarik sedemikian rupa yang dapat mengundang dan menggunakan media-media lost part tadi yang dapat dieksplorasi oleh anak, pembelajaran bisa menjadi kurang bermakna ketika guru tidak berperan sebagai fasilitator.
Dari tadi kita sudah berbicara tentang penataan lingkungan main terus ya teman-teman. Mungkin di sini ada yang masih belum paham atau tergambar bagaimana. Nah, ini saya akan berikan sedikit contoh untuk teman-teman semua tentang penataan lingkungan main yang mungkin bisa memberikan anak supaya lebih menarik gitu dalam penyediaan lingkungan main di kelas ketika bermain di sentra. Terima kasih banyak saya ucapkan buat teman-teman semua yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian semua ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.